عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan menelaah tafsir surah Al-Qari'ah. Pada kajian yang lalu kita sudah sampai ayat 4. Insyaallah kita lanjutkan dari ayat 5 dan seterusnya. Namun sebelum kita lanjutkan, ana awali majlis kita ini dengan tilawah surah Al-Qari'ah. Mudah-mudahan tilawah ini menambah kebaikan dan keberkahan majlis kita di tempat yang istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik. Antum sekalian buka halaman 168. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Adapun gunung-gunung pada hari itu seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Adapun gunung-gunung yang sangat keras, kokoh, akan menjadi kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan, yakni seperti bulu yang berhamburan, yang sangat ringan dan lemah, lalu diterbangkan oleh angin yang paling rendah sekalipun. Allah Ta'ala berfirman, wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan laksana jalannya awan. Setelah itu ia akan menjadi debu yang berterbangan lalu lenyap tanpa bekas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Qari'ah itu apa artinya? Al-Qari'ah hari kiamat. Salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Kenapa hari kiamat dinamakan Al-Qari'ah? Masih ingat penjelasannya? Karena peristiwa-peristiwa dahsyat yang akan terjadi itu akan menggetarkan hati manusia. Ya. Baik. Kemudian bagaimana keadaan manusia setelah dibangkitkan nanti? Dalam ayat 4 digambarkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah seperti apa? Anak-anak itu apa? Laran ya, yang berterbangan.
Kemudian dalam ayat yang lain dijelaskan seperti belalang yang bertebal. Baik, itu keadaan manusia ya. Sekarang ayat lanjutnya. Apa istimewanya di manusia dibanding dengan makhluk yang lain? Manusia itu makhluk yang berakal. Dalam kondisi normal, ya, itu aktivitasnya teratur. Ya, teratur dalam kondisi normal. Dia keluar dari rumah melakukan berbagai macam aktivitas teratur, insya Allah nanti balik ke rumah lagi. Di jalan misalnya ini kalau dalam kondisi normal ini banyak sekali pengguna jalan teratur. Ya, kecuali yang sudah bosan hidup ya, melawan arus atau nerjang lampu merah, kepengen apa? Mati. Tapi yang masih pengen hidup pasti berikhtiar, berupaya supaya apa? Selamat gitu kan. Termasuk ini tadi teratur banget kan? Soalnya normal. Ya, antum berdiri bersaf-saf, kemudian apalagi sholat berjamaah itu masya Allah teratur banget. Ya, karena kita diikat oleh aturan-aturan. Awas jangan dahului imam. Sholat berjamaah itu dilarang keras mendahului imam. Ya, awas jangan berbarengan dengan imam. Dan awas jangan terlalu ketinggalan terlalu jauh dengan imam. Yang benar bagaimana? Kita mengikuti gerakan imam setelah imam melakukan gerakan secara sempurna. Imam sudah rukuk, Allahu Akbar. Ya, kita rukuk, Allahu Akbar. Imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kita berdiri, sami Allahu liman hamidah. Teratur. Ya, teratur. Itu manusia, dia punya akal. Tapi keadaannya seperti anak-anak yang bertebaran, berarti dahsyatnya peristiwa hari kiamat itu membuat mereka kecar kacir ya, karena dicekam rasa takut yang luar biasa. Maka salah satu nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Makhluk yang lain yang disebutkan di dalam surah ini, gunung. Gunung itu makhluk ya, ciptaan Allah. Tidak ada gunung ada sendiri, tidak ada gunung itu tiba-tiba meletus sendiri, tidak ada. Semua Allah yang menciptakan. Kan kalau ada gunung yang longsor, ada gunung yang meletus, itu pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya gunung itu gimana sifatnya? Kokoh. Terus apa lagi? Besar. Kalau kecil biasanya apa? Bukit orang nyebutnya ya. Berarti kalau gunung itu berarti bahkan ada yang tingginya ribuan meter. Gunung apa ya paling tinggi gitu? Mount Everest ya. Itu saya lihat di YouTube itu kalau ada pendaki gunung yang tewas di puncak gunung itu membeku ya, nggak bisa dievakuasi, dibiarin aja utuh, membeku karena salju ya di atas, masya Allah. Nah, kita kalau bicara gunung ini salah satu makhluk Allah, jenisnya masuk ke dalam kategori jamadat. Jamadat itu benda-benda mati. Makhluk Allah itu kan macam-macam, ada nabadat, tumbuhan, ada jamadat, ada hayawanat, hewan, ada manusia, bahkan ada makhluk yang kita yakini ada tapi tidak pernah kita lihat. Jin, malaikat, ya kan? Baik. Ini masuk dalam kategori jamadat. Dikabarkan oleh Allah pada hari itu, pada hari kiamat nanti hancur lebur. Itu intinya ya. Berarti ada perubahan yang sangat dahsyat terhadap makhluk Allah yang bernama gunung. Baik. Saya bacakan tafsir aslinya ya. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa jazahullahu khairan 'anil Islam wal muslimin. Wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wa ammal jibal, adapun gunung-gunung, al-jibal
itu bentuk jamak. Tunggalnya atau mufradnya jabalun. Jabalun, 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 jibal. Ya. Maka kalau satu jabal. Kalau di orang-orang yang haji itu ada jabal yang terkenal Jabal Rahmah ya. Jabal Arafah ya. Tempatnya di Arafah. Baik, jabal. Coba renungkan. Wa ammal jibalu. Adapun gunung-gunung. Ini ada berapa ini gunung ini? Tak pernah ngitung ya. Tapi sepakat ya kalau gunung itu di seluruh dunia jumlahnya ribuan ya, atau jutaan mungkin. Wallahu ta'ala a'lam. Berapa? Ada yang punya pengetahuan nggak tentang jumlah gunung di dunia? Kalau ayat yang bersebelumnya ya, yauma yakunun nasu kal farashil mabthur. Manusia yang nanti keadaannya seperti aneh-aneh itu berapa kira-kira? Berapa jumlah? Berapa jumlah? Manusia dari Adam, manusia pertama kali Adam, Hawa dan anak cucunya sampai yang terakhir. Masya Allah. Ya, dah. Jadi benar kalau dibayangkan seperti aneh-aneh yang bertebaran itu mudah kita membayangkan. Karena keyakinan kita yang akan dibangkitkan oleh Allah itu semua manusia. Tidak ada tercecer satupun di alam barzakh, di alam kubur. Dahsyat itu. Sekarang kita bicara gunung-gunung, semua gunung. Tidak ada yang tersisa. Berarti mungkin jutaan juga jumlahnya mungkin. Ya. As-sammus salat, yang keras, yang padat, keras. Gunung itu kalau nggak keras longsor lah, ya kan? Gunung itu bisa menjulang karena apa? Keras. Kalau nggak keras ya rata dia, ya. Baik. Dan komposisinya dari apa itu biasanya? Bebatuan juga ya. Kalau tanah gembur gitu gimana? Ya longsor lah, lumer lah. Ya. Kayak es krim itu ya, lama-lama kan lumer. Baik. Kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihambur-hamburkan atau yang diterbangkan. Ay kasufil manfush, seperti bulu yang ditiup. Alladzi baqiya dha'ifan jiddan, yang sangat lemah. Bulu itu kalau bulu ya, apalagi kalau bulu apa misalnya. Bulu ayam masih agak gede, kalau bulu apa? Yang kecil-kecil bulu apa? Kambing misalnya ya. Bulu itu kalau antum tiup gimana? Terbang kan? Niupnya pelan aja gitu. Ya. Tatiru bihi adnatina, yang akan terbang dengan hembusan angin yang paling lemah sekali. Iya, ditiup aja. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, surah An-Naml ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka ia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagaimana jalannya awan. Ya, jadi dilepaskan oleh Allah dari tempatnya, berjalan kemudian hancur, klimaknya hancur dulu. Tsumma ba'da dzalika takunu haba'an mansura. Kemudian setelah itu dia akan menjadi debu yang berterbangan. Fatatmahillu, lalu lenyap. Wala tabqa minha syai'un yusyahad, dan tidak tersisa sedikit pun sesuatu yang bisa dilihat. Lenyap. Intinya bahwa Allah mengkabarkan bahwa gunung itu hancur dulu. Padahal tadinya apa gunung? Tadinya tadi apa? Kokoh, ya kan? Keras, tinggi, menjulang, nanti lenyap. Ya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita membaca gunung itu ya dari awal sampai akhir, kalau kita mengimani, mengilmui gunung berdasarkan Al-Quran, ya, ini bisa saja berbeda dengan pengetahuan gunung ya dari
selain Al-Quran. Bisa jadi. Ya, kita itu kadang-kadang punya pengetahuan dari Al-Quran yang berbeda dari pengetahuan teori-teori para ilmuwan. Saya ambilkan contoh ya, sebelum kita bicara kunung. Manusia itu kalau kita melihatnya berdasarkan Al-Quran, ya, manusia berdasarkan Al-Quran, itu yang diciptakan oleh Allah menjadi manusia pertama kali siapa? Adam. Adam itu diciptakan oleh Allah langsung jadi manusia seutuh. Terus setelah Adam diciptakan siapa? Hawa. Setelah dikeluarkan dari jannah dan tinggal di bumi, beranak pinak. Anaknya apa namanya? Jenisnya apa? Manusia kan, lahir sudah langsung berwujud manusia. Baik? Manusia. Maka kita ini nyaman banget, terhormat banget, tersanjung banget disapa ya Bani Adam. Ya Bani Adam. Wahai anak cucu Adam. Ada yang dongkol saya panggil begini. Wah, enak aja, saya itu bukan Bani Adam. Ada? Secara fitrah manusia nyaman dengan panggilan ini, tersanjung dengan panggilan ini. Ya kan, nggak ada orang ngamuk kecuali orang stres atau orang gila. Orang gila mah kadang-kadang ya memang orang gila. Tapi kalau yang waras nggak mungkin dia protes. Ya. Tapi di sana ada sebuah teori bahwa manusia itu dulunya bukan manusia, makhluk lain yang karena perjalanan waktu yang sangat panjang mengalami perubahan sedikit demi sedikit. Ya. Kalau perubahannya itu lama, sedikit demi sedikit itu evolusi namanya. Kalau frontal itu revolusi. Udah jangan bicara revolusi. Ya. Kita bicara teorinya Darwin, ya, manusia itu tadinya berasal bukan dari manusia, lambat laun jadi manusia. Antum percaya ya? Nah, kita orang Islam ya itu sekedar tahu aja nggak apa-apa, tapi jangan dibenarkan. Kita benarkan yang ada dalam Al-Quran. Kita ini turunan Adam. Allah ciptakan Adam. Ya. Jadi pertama kali Allah ciptakan manusia ya Adam. Ya, Allah ciptakan makhluk yang lain. Allah ciptakan kera ya kera. Allah ciptakan kuda ya kuda. Allah ciptakan kodok ya kodok. Allah ciptakan kepiting ya kepiting. Ya. Persoalan dulu itu ada kodok besar banget, kepiting besar banget itu ya mungkin. Karena Adam alaihissalam itu juga dulu tinggi besar. Kita sekarang kuntet-kuntet ya, kecil-kecil. Tapi alhamdulillah kita masih manusia. Ya. Nah demikian juga gunung. Gunung itu kalau kita kembali kepada Al-Quran, gunung itu makhluk. Khaliknya siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selama Allah menghendaki gunung ini kokoh, maka kokoh, tidak akan runtuh. Ya. Dan juga Allah mengkabarkan gunung ini fungsinya apa? Autad. Autad itu yang panjang untuk menjaga keseimbangan bumi. Dan ini ilmu global tentang gunung ya. Karena kita Muslim, rujukan kita adalah Al-Quran. Dan di dalam ayat ini dikabarkan gunung yang hari ini kokoh. Bahkan salah satu makhluk yang kita direkomendasi oleh Allah untuk merenungkannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat. Ya. Itu sih disuruh menjadikan objek tadabbur. Namanya tadabbur ayat-ayat kauniyah. Ada langit, ada apa lagi? Unta, ada gunung. Itu kalau direnungkan oleh orang-orang beriman akan menambah apa? Kuat imannya. Akhirnya dia terkagum-kagum, subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau Allah yang engkau tidak ciptakan semua ini sia-sia. Ya, baik. Nah ini ya hancur luluh intinya. Baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Ayat berikutnya ini perhatikan baik-baik. Ini tentang kita, tentang manusia.
Ya, kalau tentang gunung tadi keadaannya sudah kita tinggal iman. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, sekaligus Allah nanti yang menghancurkan, sama dengan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kesempatan hidup di dunia, Allah yang mematikan, nanti Allah yang menghidupkan kita kembali, gak mati-mati lagi. Allah Maha Kuasa. Ini tentang manusia. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Ya. Firman Allah Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, yakni amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Fa amma man thaqulat mawazin, adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, ay rajahat hasanatuhu, yakni kebaikannya lebih berat ala sayyiatihi, dibanding dengan keburukannya. Ini siapa ini? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau orang kafir amalnya banyak, soleh, bagus amalnya, tapi kafir, mungkin nggak kebaikannya itu mengalahkan kekafirannya? Nah, benar, antum yakin? Kenapa? Al-Quran ini kan bukan hanya ayat ini aja kan? Bisa saja kalau seandainya kepedoman hidup kita itu cuman hanya surah ini, mungkin kita mungkin tidak berani menyalahkan orang yang punya pendapat. Bisa saja orang kafir itu karena di dunianya itu banyak banget kebaikannya, dermawan, jujur, akhlaknya bagus, ya kan? Ya. Bisa saja dia masuk surga. Hati-hati, mengambil Al-Quran tidak boleh sepotong-sepotong. Di dalam ayat yang lain Allah kabarkan amal orang kafir itu seperti fatangur, di akhirat gak ada bobotnya sama sekali. Bahkan karoma dinishtaddat bihir rih, seperti abu yang dihambur-hamburkan oleh puting beliung, yang gak ada apa-apanya. Ya, nih kadang-kadang kita ini dibohongin orang, dibodohin orang. Ada orang yang mengatakan orang itu yang penting amalnya soleh, akhlaknya ini, nggak pandang agamanya apa, nanti bisa masuk surga. Bohong itu. Ya. Iya. Orang Islam itu mestinya urusan agama ini harus pinter-pinter itu. Kalau ada pembohong-pembohong itu, ya, jangan dikasih kesempatan berlama-lama berbicara di hadapannya. Coba kita lihat, gak usah Al-Baqarah, terlalu panjang Al-Baqarah. Surah Al-Asr. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Iman disebut lebih dulu. Ya. Orang yang tidak percaya Al-Quran kalamullah itu mukmin apa enggak? Orang yang tidak percaya kalau Al-Quran yang kita kaji, kita luangkan waktu tiap pekan sekali kita ngaji di sini, ya, supaya kita faham dan berharap amal kita ini termasuk amal ibadah. Orang yang tidak percaya Al-Quran itu kitabullah, mukmin apa enggak? Kenapa? Salah satu rukun iman itu iman kepada kitab-kitab Allah. Dan kitab Allah yang diimani itu adalah Al-Quran dan kitab-kitab lain. Kalau kita tidak percaya Allah menurunkan Injil, mukmin gak kita? Orang Islam kemudian dia mengatakan saya tidak percaya kalau Allah menurunkan Injil. Nah, mukmin apa enggak? Ya gak mukmin lah. Karena Allah mengkabarkan menurunkan Injil kepada Isa alaihissalam. Demikian juga orang yang tidak percaya Nabi Muhammad itu utusan Allah, mukmin apa enggak? Ini tolong masalah iman ini kita benar-benar melek. Jangan gampang-gampang dibodohin orang. Masa orang gak beriman kepada Nabi Muhammad utusan Allah katanya mukmin? Masa iya orang tidak beriman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mukmin? Masa iya orang tidak beragama Islam katanya mukmin? Iya. Kalau kita berbicara iman, ingat yang dijelaskan oleh Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Apalagi wal yaumil akhiri.
wa kutubihi wal yaumil wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Ya, di dalam surah Al-Asr itu yang disebutkan oleh Allah orang-orang yang tidak merugi adalah yang beriman dan beramal soleh. Iman disebutkan dulu. Surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina, kecuali kalau seandainya tidak ada ayat illa alladziina amanu, yang ada itu adalah alladziina amilus shalihat mungkin. Ya, tapi ayatnya itu jelas iman kemudian baru amal soleh. Nah, kalau orang itu tidak beriman dari mana? Bisa amal solehnya itu menyebabkan dia masuk dalam surga. Amalnya lebur, nggak ada gunanya. Ya. Baik. Maka ini adalah pasti keadaan orang beriman. Ya. Kemudian tadi kan dinyatakan yang kebaikannya itu lebih berat daripada keburukan. Ini kebaikan yang dilakukan di mana? Kebaikan yang dia kerjakan di mana? Waktu di dunia, waktu dia hidup. Ya, waktu dia hidup, tabungan dia ketika dia hidup, ya, beramal soleh, dia beriman, beramal soleh, diterima oleh Allah. Akhirnya waktu ditimbang, kebaikannya lebih. Jadi ini amalnya waktu di dunia. Kalau setelah mati sampai ini ada kesempatan beramal apa enggak? Nah, berarti akhirat itu dipikirkan dari sekarang. Jangan seperti sebagian orang yang punya prinsip, akhirat itu kan nanti bersama orang banyak. Tenang aja, mumpung kita hidup di dunia happy-happy, habiskan bersenang-senang, toh nanti di akhirat kita bersama orang banyak. Ini orang di satu sisi omongannya benar, tapi di satu sisi salahnya luar biasa fatal. Di akhirat bersama orang banyak, iya, karena keyakinan kita nanti di akhirat itu tidak ada segelintir orang pun yang tercecer di alam. Tapi kalau dia katakan nanti akhirat kita urus nanti, wah ini yang bahaya. Ya, akhirat kita urus nanti, dan ya terlambat lah. Ya. Jangankan nanti di akhirat, Fir'aun ya, itu ketika dia sudah tenggelam itu baru beriman, terlambat. Al-ana waqad asai. Kata Allah, baru sekarang kamu beriman. Kemarin kamu tadinya kamu mati, sudah terlambat. Ya. Ini hati-hati nih, ayat ini ya, itu seharusnya ya memotivasi kita untuk habis-habisan kita beramal soleh, menyiapkan bekal. Mudah-mudahan nanti kalau ditimbang itu kebaikan kita lebih banyak daripada kita. Kita hitung lagi amal soleh unggulan yang apabila dijaga oleh seorang muslim, ya, itu insya Allah akan memperberat amal. Itu apa? Sholat, puasa, zakat, haji. Di antara rukun Islam ini yang paling banyak peluang kita untuk mengumpulkan amal-amal soleh ini, yang mudah-mudahan nanti diterima oleh Allah dan memperberat timbangan kita. Apa? Sholat 5 kali sehari. Terus kalau sholat ini dijaga, nanti akan mengundang sekian banyak amalan-amalan yang juga akan memperberat timbangan kita. Mulai dari wudunya, sholat berjamaahnya, masya Allah, langkah kakinya itu semua adalah amal-amal sholat. Ya. Maka kalau orang muslim pengen hidupnya ini, ya, tabungan akhiratnya itu padat berisi banyak kebaikan, itu salah satu jalur utamanya setelah dia beriman kepada Allah adalah menjaga sholat 5 waktu. Ya. Makanya Rasulullah mengkabarkan kalau sholat itu, sholatnya kalau yang pertama kali dihisab dari amal seorang mukmin adalah sholat. Kalau sholatnya bagus, maka akan bagus. Dia akan beruntung, anjak, dia sukses, dia selamat. Ya, tapi kalau sholatnya curan-curan, naudzubillah, ya. Baik. Dan juga jangan hanya sholat saja, karena Nabi SAW juga mengkabarkan ada orang ke akhirat itu bawa amal sholat, sedekah, puasa, tapi ludes, habis, sehingga disebut oleh Rasulullah muflis. Kalau sholat sudah bagus, lengkapi dengan
berhubungan dengan sesama manusia dengan yang baik juga. Ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Ya. Nih tadi alhamdulillah tuh yang di sini sudah pada rukuk sujud tadi kan? Atau ada pendatang yang ikut ngaji tapi nggak sholat maghrib? Nggak ada tadi, sudah sholat maghrib semua. Oke, kalau sholat sudah istiqamah, berikutnya bagaimana kita dengan orang tua kita? Awas, jangan sampai kita sudah rukuk dan sujud tapi kita durhaka kepada orang tua. Kalau pengen bahagia, pengen selamat. Kalau pengen duit lain lagi. Kalau pengen duit itu ada orang tua diseret ke pengadilan, diperkarakan, digugat. Berapa miliar itu kemarin? Ada 3 miliar. Masya Allah. Ya. Kalau kita sudah hablum minallah, kalau kita laki-laki ya sudah rajin ke masjid, sholat berjamaah, sudah jumatan dan ibadah-ibadah yang lain sudah kita puasa Ramadan juga sudah. Periksa berikutnya hubungan kita dengan sesama manusia. Dimulai dari orang tua. Kemudian siapa lagi kerabat karib? Kita punya kewajiban namanya silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Enggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim padahal kita pengen masuk. Nah, tapi kan saya sudah sholat, Pak. Enggak bisa. Hatta orang yang sholat tapi dia memutuskan silaturahim, dia kena ancaman ini. Kena ancaman ini dia. Lagi kemudian hidup di tengah manusia itu jangan jadi tukang namam, tukang namimah, tukang adu domba. Nah itu sama itu, la yadkhulul jannata namam atau qattat. Tidak masuk surga orang yang tukang adu domba, ngadu-ngadu ya. Pak Yadi diadu sama saya misalnya. Jangan. Kita kalau menjadi muslim justru mainkan peran menjadi orang yang tukang mendamaikan orang yang bersetuju. Nah itu ganjarannya besar. Nah, termasuk kepada anak yatim bagaimana fuqara ya, terhadap istri sampai hamba sahaya. Ya. Jadi agama Islam itu mengajarkan ihsan kepada manusia, ihsan kepada Allah, ihsan kepada sesama manusia. Nih ya, yang jalan-jalan untuk mempersiapkan amal soleh, mudah-mudahan nanti kalau ditimbang itu yang soleh lebih berat daripada yang buruk. Akhirnya gimana? Nah, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang sangat memuaskan. Udah tidak ada yang lebih ini lagi. Kalau sudah sampai di sini, ya, nggak mungkin pindah, nggak mungkin kepingin pindah, karena ini adalah keberuntungan yang tiada tara, kemenangan yang tiada tara. Kadang-kadang ada orang itu ini ya, liar gitu imajinasinya. Pak, kalau di surga terus nikmat terus apa nggak bosen? Kayak kita ini kalau makan misalnya 10 hari kita makan rendang itu kan sepakat makanan enak ya, enak kan? Bahkan masuk dalam makanan paling enak di dunia, rendang sapi tentunya ya. Kalau orang kafir tuh bikin rendang babi yang mungkin nggak tahu saya. Makanan terenak. Tapi kalau antum misalnya 10 hari non-stop pagi, siang, malam ketemu rendang lagi, ketemu rendang lagi, ketemu rendang lagi. Saya nanya rendang apa? Bosan kan? Bosan. Jangankan 10 hari, 3 hari non-stop aja udah pengen ganti. Ya, ya tolong ya. Kalau ada urusan surga, urusan neraka, antum jangan bercanda. Antum jangan liar. Tapi hendaknya kita menyimak baik-baik apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul. Kalau ada orang muslim ketemu surga kok masih mikir itu kalau enak terus nyaman terus apa nggak bosan, kepengen pindah. Disebutkan oleh Allah penghuni surga itu kalau sudah sampai di la yabghuna anha iwala. Dia tidak akan punya keinginan untuk pindah. Dan ingat, nikmat surga itu bukan monoton. Makin hari makin nikmat. Demikian juga adab neraka itu tidak monoton. Kalau monoton mungkin setahun digebukin, setahun dipanggang, lama-lama kebal. Kan enggak. Salah satu ayat neraka itu kata para ulama ini ayat neraka yang paling dahsyat, yang paling berat ada di dalam surah An-Naba. Walan nazidakum illa adaba. Dan kami tidak akan menambahkan kepada kalian melainkan siksa.
tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Ini ayat lebih paling dahsyat. Kalau antum menemukan ayat neraka, misalnya orang minum air panas kemudian ususnya terputus-putus, ya. Kemudian ada ayat yang misalnya kalau dipanggang kulitnya terbakar diganti dengan kulit yang lain. Itu belum apa-apa, masih ada yang lebih dahsyat lagi karena tidak ada batasnya. Falan nazidakum illa adab. Ini kadang-kadang orang sok-sokan dengan akal-akal. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau setan itu dari api, iblis dari api, kalau disiksa dengan api, kan api ketemu api tidak? Ada orang itu konyolnya seperti ini. Nah kalau itu orang ateis saya nggak bahas. Ini kadang-kadang orang Islam itu dia gagah-gagahan dengan kecerdasan model begini ini ya. Dia katakan Pak Iblis itu jadi dari api. Ya, kalau nanti dibakar, api ketemu api masa ngaruh ngefek? Gampang banget. Antum ambil batu bata yang keras. Katakan begini, kamu terbuat dari batu dari tanah kan? Sekarang saya kemplang pakai bata ini. Rasa sakit apa? Kadang-kadang begini ini masya Allah receh sebenarnya ya, bukan cerdas. Tapi bagi sebagian orang itu bangga dengan begini ini untuk melawan apa? Untuk melawan apa-apa yang dikabarkan oleh Allah. Ya, hati-hati dengan akal kita ini. Jangan memanjakan akal terlalu. Nanti lama-lama kita jadi gila. Ya, baik. Itu orang-orang yang berat ketimbangannya ya. Wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya karena amal kebaikannya tidak bisa mengalahkan amal keburukannya. Ini tentunya beda banget ya. Bi allam takun lahu hasanatun, di mana dia tidak memiliki kebaikan tuqawimu sayyiatihi yang bisa mengalahkan keburukannya. Berarti lebih banyak apa? Keburukannya, atau bahkan tidak punya kebaikan sama sekali. Ya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Antum perhatikan penjelasan mengenai fa ummuhu. Ini ada dua makna. Fa ummuhu hawiyah itu maksudnya dia tempatnya itu neraka. Ya, dia akan lengket dengan neraka itu tidak terpisah. Seperti bayi atau anak kecil itu lengket dengan siapa? Ibunya. Ada makna yang kedua, fa ummuhu hawiyah, ini lebih mengerikan lagi, yaitu dilemparkan ke neraka dalam keadaan kepalanya terjungkir. Jadi ubun-ubunnya di bawah meluncur. Ya. Dan itu tidak bertentangan. Oh, inilah hebatnya Al-Qur'an ya. Ayat Al-Qur'an itu di dalam surah Al-Alaq dulu sudah kita bahas ya, sudah kita pelajari. Malaikat Zabaniyah itu melemparkan orang ke dalam neraka dari apanya? Dijambak apanya? Dijambak apanya? Ubun-ubunnya kan? Nah, ubunnya. Meluncurlah kepalanya di bawah. Maka di sini fa ummuhu hawiyah ada dua makna. Ya. Orang ini akhirnya dia mendekam di neraka, enggak keluar-keluar, lengket di situ menjadi tempat tinggal abadi ya. Dan ini hati-hati ya. Biasanya bahasa sopannya, bahasa elegannya alam barzah itu peristirahatan terakhir ya. Enggak, kalau peristirahatan terakhir mah enak men ya. Jadi orang paling jahat, orang paling bebas di dunia ini mati, peristirahatan terakhirnya mana? Kuburan. Waduh. Itu keyakinannya orang-orang mungkiril ba'ats. Keyakinannya orang-orang yang tidak percaya hari kebangkitan, di mana dia punya keyakinan berhenti sampai di situ. Nggak mungkin ada kebangkitan, mustahil. Jasad yang hancur kok bisa. Jadi kalau antum mengungkapkan masalah-masalah seperti ini jangan sembarangan ya. Kalau misalnya kamu kok mengatakan kuburan itu peristirahatan terakhir, berarti dia mentok sampai di situ, nggak berangkat lagi, nggak bakalan ada kehidupan lagi. Kalau dia mengatakan iya, itu keyakinan kita. Na'udzubillah. Oh, ini orang kafir tulen karena mengingkari adanya hari kebangkitan. Barzah itu apa sih tepatnya kalau ini apa ya? Dari situ nanti masih berangkat lagi, itu istilahnya apa? Transit ya? Transit ya? Bukan. Maka ungkapkan sesuai dengan ini. Si fulan alhamdulillah sudah diurus, kematiannya sudah dikuburkan. Mudah-mudahan kuburannya dilapangkan oleh Allah. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Tapi jangan mengatakan keren-keren, kamu dari mana Pak? Apa? Dari Hutan Lumpur.
saya mengantarkan saudara saya ke peristirahatan terakhir. Hah? Peristirahatan terakhir itu mana? Kuburan itu bukan peristirahatan terakhir ya, jangan mengungkapkan peristirahatan terakhir. Meskipun saya berbaik sangka itu hanya karena ya latah aja ya, tidak sampai ke hati. Kalau sampai ke hati itu berarti sama dengan orang-orang musyrik zaman Rasulullah SAW yang tidak percaya, yang menganggap mustahil bahwa hari kebangkitan itu bisa terjadi. Gak mungkin. Na'udzubillah. Baik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.